Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Devi dan Pak Yusef. Perkenalkan nama saya Michael Dimas Sarono, NIM 182236076. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, tugas UAS saya, yaitu 4 soal di sini. 4 soal yaitu yang pertama kompresi citra, kemudian kompresi video, kompresi audio, dan yang terakhir watermarking. Oke, kita mulai dari yang kompresi citra. Jadi ada studi kasus atau soal yaitu untuk mempraktikkan encoding dan decoding dari sebuah gambar. Oke, oke. Di sini saya menggunakan kode Python yang saya meminta bantuan dari GPT untuk mengenerate. Jadi yang pertama adalah kita membuatkan fungsi untuk melakukan transformasi DCT atau discrete Gaussian transform. Jadi di sini melakukan DCT dan kemudian untuk melakukan inverse. Jadi untuk mengembalikan gambar ke proses setelah kompresi, yaitu di dekompresi. Kemudian di sini saya membuat sebuah tabel kuantitasasi standar. Ini adalah untuk melakukan kompresi. Jadi angka-angka yang di sini yang saya tulis di sini itu bisa disesuaikan tergantung tingkat kompresi yang kita ingin ambil. Sebagai contoh, kalau misalkan di sini angkanya 16 dan data hasil DCT transform itu sekitar 160, maka nanti akan menghasilkan data uh, X hasil kompresi yaitu sebesar 10. Nah, lain halnya jika data di tabel ini berisi angka yang lebih tinggi, yaitu misal 70, maka 160 dibagi 70 hanya akan menghasilkan 2. Dan ketika dikembalikan lagi, nanti akan berubah hasilnya. Jadi intinya adalah semakin besar angka di dalam tabel ini, maka akan semakin tinggi tingkat kompresinya. Dan semakin tinggi kehilangan data warna yang akan disimpan. Kemudian di kode ini saya juga akan uh, yaitu mengambil gambar di kolom 1250 dan 1650 hingga 8 kolom setelahnya. Jadi untuk makro block kan 8 pixel kali 8 pixel. Jadi start row diambil dari 1250, kemudian 1257 dan kemudian 1650 sampai 1657. Nah, kemudian akan di print makro block aslinya, didapat makro block untuk gambar yang saya pilih adalah seperti ini. Oke, jadi gambar di uh, kolom 1250-an dan juga baris 1600-an adalah sekitar di sini, dan didapat uh, makro block aslinya yaitu ini. Jadi 168, 167, 169 untuk tiap kolom, kemudian untuk tiap baris adalah seperti ini. Oke, kemudian adalah masuk ke proses encoding. Jadi uh, sebelum makro blok ini dikompresi, kita harus melakukan transformasi, yaitu menggunakan DCT. Jadi fungsi transformasi di sini fungsinya adalah untuk uh, mengambil mengambil pola frekuensi. Jadi bukan dalam nilai luminance atau nilai warna, nilai kecerahan, tapi sudah diambil dari bentuk nilai frekuensi. Jadi bisa dilihat bahwa nilai frekuensi yang didapat adalah sebagai berikut. 338, kemudian minus 27, minus 2. 338 adalah rata-rata, kemudian minus 27 dan hingga yang lainnya yang berupa nilai kecil-kecil adalah sebagai semacam nilai yang tidak termasuk ke dalam nilai rata-rata ini atau nilai ujung. Oke, kemudian setelah berhasil didapat, yaitu nilai DCT, koefisien DCT ya, dilakukan proses kuantisasi. Nah, proses kuantisasi ini adalah proses kompresi utama, yaitu uh, koefisien hasil DCT ini ke dalam tabel luminance. Jadi 330 sesuai matriks ya. Jadi 338 akan dibagi dengan angka 16. 338 dibagi 16 akan menghasilkan sekitar angka 21. Jadi ini melakukan pembulatan. Nah, pembulatan inilah yang menyebabkan kompresi data itu lossy ya. Jadi karena ada pembulatan, semisal pembagian antara 338 dengan 16 itu sebenarnya 21,5 atau 21,6. Nah,
Data di sini yang disimpan hanyalah data rounded atau bilangan asli atau bilangan cacahnya. Tidak ada bilangan desimal atau pecahannya. Nah, selanjutnya adalah proses decoding. Nah, di sini kembali ini adalah proses yang menyebabkan gambar atau data tiap pixel itu menjadi lossy. Kenapa? Karena tadi awalnya bernilai 338. Tetapi ketika dikembalikan ke didekuantisasi menggunakan quantized coefficient dikali dengan tabel luminance yang awalnya, karena seharusnya hasil dari uh, koefisien yang sudah dikuantisasi ini harusnya berupa desimal, dan karena sudah dibulatkan maka hasil dari koefisien yang sudah didekuantisasi juga berubah, jadi tidak seperti nilai aslinya. Bisa dilihat 338 namun hasil utamanya jadi 336. Nah, begitu pula dengan setiap koefisien di dalam tabel ini, kemudian dilakukan lagi inverse discrete Gaussian transform. Jadi tadi setelah di DCT, kemudian kita akan melakukan inverse untuk mendapatkan nilai makroblok aslinya. Nah, bisa dilihat nilai makroblok aslinya adalah seperti ini. Oke. Kemudian nanti saya akan menampilkan root mean square error ya. Nah, jika dilihat di sini tabel yang saya dapatkan adalah makroblok asli dibandingkan makroblok hasil decoding. Terdapat sedikit perbedaan di sini, bisa dilihat 168, 166, dan di dalam gambar hasil makrobloknya juga bisa terlihat di sini di bagian tengah sini lumayan gelap, sedangkan di sini terang ya, lebih terang dibandingkan yang di sini. Di sini ke sini hampir terlihat beda ya jika di dalam docs, cuma kalau misalkan di kamera nggak tahu ya terlihat atau enggak. Di sini terlihat, di sini sudah tidak terlihat ya perbedaan secara jelas ya. Begitu pula dengan gambar-gambar aslinya. Memang ini gambarnya tidak tidak berbeda itu dibandingkan, tapi dari hasil makroblok tetap terlihat ya ada perbedaan koefisien itu, nilainya 1, nilainya 2, nilainya 3, seperti itu. Oke, jadi ya ini sekedar kesimpulan aja. Jadi kode Python ini bakal menghasilkan dua buah makroblok. Nah, makroblok yang asli dan makroblok hasil decoding. Nah, proses decoding ini termasuk proses kuantisasi dan transformasi. Transformasi yang menggunakan DCT, kemudian dikuantisasi dengan menggunakan tabel luminance tadi. Oke, jadi ya jika sudah selesai dilakukan dekuantisasi, tadi kan saya akan menunjukkan akan menghasilkan MSE. MSE antara blok asli dengan hasil decoding. Jadi berdasarkan kode yang tadi saya dapatkan, MSE yang dibandingkan antara dua makro blok di sini nilainya sekitar 2,75, yang cukup kecil ya, karena memang perbandingannya hanya 1 sampai 2 saja mayoritas, bahkan ada yang tidak berubah. Di sini ada yang tidak berubah. Oke, sekian untuk nomor 1. Selanjutnya adalah soal kompresi video. Jadi ada sebuah skenario di mana kita menggunakan kamera digital untuk merekam suatu kegiatan. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah perbedaan sinyal video analog dan digital dan relevansinya dalam skenario ini. Jadi seperti yang tadi kita tahu bahwa skenario yang diambil di sini adalah kita menggunakan kamera digital. Nah, kamera digital itu menggunakan sinyal digital sebagai representasi sinyalnya. Jadi bedanya apa sih? Kalau sinyal analog itu representasinya bersifat kontinu. Jadi uh, tidak ada nilai diskrit 0 dan 1. Dan apa sih kelemahannya sinyal analog ini? Sangat rentan terhadap noise dan distorsi selama proses transmisi atau penyalinan. Jadi kalau yang saya baca itu konsep dari sinyal analog ini seperti jika melakukan transmisi atau penyalinan, itu konsepnya seperti memfotokopi dari hasil fotokopian. Jadi bukan memfotokopi dari hasil yang asli, tapi memfotokopi dari fotokopi yang udah kita buat. Jadi bakalan lama-lama makin jelek gitu kalau sinyal analog. Bandingkan dengan sinyal analog, kalau sinyal digital itu representasi informasinya bersifat diskrit dan diwujudkan dalam rangkaian nilai biner. Jadi 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 ini uh, sinyal digital ini bakalan memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap noise dan distorsi. Oke, jadi tadi kan skenario menggunakan kamera digital. Jadi ya menandakan bahwa proses konversi yang kita lakukan itu juga menggunakan data digital. Jadi seluruh alur proses transmisi melalui internet hingga rendering di layar nanti bakal dilakukan secara digital. Jadi nggak ada proses secara analog. Oke, kemudian nomor 2 itu apa peran video encoder seperti H264 dan jelaskan bagaimana encoder tersebut bekerja secara umum. Nah, ini
eh, lumayan menjawab pertanyaan nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Oke, jadi H264 itu kebetulan sesuai dengan eh, presentasi saya kemarin bersama kelompok teman-teman. Jadi encoder H264 itu berfungsi untuk mengurangi ukuran video. Jadi ya karena kompres untuk mengkompresi video, jadi ya memang H264 ini buat ngekompresi. Jadi dia bakalan cara kerja itu bakal mengurangi ukuran video yang diambil menggunakan kamera digital secara signifikan dengan membuang informasi yang redundan. Nah, redundannya ini di mana nanti akan kita lihat, dan juga informasi yang kurang signifikan bagi persepsi visual manusia. Ya tujuannya bakalan untuk mengecilkan file ya. Jadi cara kerjanya ketika ada video masuk, itu H264 encodernya itu bakal memecah tiap video itu menjadi tiap frame. Jadi ada frame 1, frame 2, frame 3 sampai frame mungkin 1000. Kemudian tiap frame itu juga dipecah lagi menjadi tiap makro block seperti gambar pada file gambar. Jadi dipecah jadi gambar dan dipecah jadi gambar tuh bakalan dipecah lagi jadi makro block. Oke, jadi yang pertama itu encoder bakal melakukan intraframe. Jadi nah ini menyambung ke soal selainnya itu GOP. GOP itu nanti ada iframe, ada pframe, ada bframe. Jadi iframe itu intra predicted frame. Jadi frame yang digunakan sebagai acuan atau frame paling pertama kali. Nah, fungsi dari frame ini sebagai acuan untuk frame-frame selanjutnya melakukan kompresi. Jadi kalau misalkan ada area-area yang mirip dengan frame dengan makro block di iframe. Nah, di iframe itu bakalan melakukan encoding yaitu intra-coded, yaitu uh, coding. Oke. Selanjutnya adalah kemudian encoder. Jadi encoder yang interframe atau jadi selain iframe itu ada pframe dan juga bframe. Jadi pframe itu frame yang dikodekan dengan referensi frame sebelumnya. Nah, frame sebelumnya ini apa? Bisa iframe, bisa pframe, bisa bframe juga. Tapi sebagai acuan, misalkan setelah yang pertama itu iframe, setelahnya pframe, nah pframe ini bakal mengacu ke iframe. Begitu juga dengan bframe. Bframe ini bakalan mengacu ke frame sebelum dan frame sesudah. Oke, selanjutnya ketika melakukan encoding, jadi encoding itu kalau di H264 itu cuma melakukan perhitungan antar makro block. Jadi gimana sih cara kerja encoding di H264? Itu ketika ada kesamaan makro block, misal di frame 1 dan frame 2 itu ada makro block yang mirip banget. Misal struktur tabelnya ini struktur tabel seperti ini hampir sama persis nih. Nah, hampir sama persis ini. Nanti bakal dilihat itu makro block yang itu bakalan tetap di posisi yang sama atau tidak. Nah, ketika ada posisi yang sama ya makanya berarti kan tidak perlu nge-save dua frame secara bersamaan. Berarti kita cuma butuh nge-save satu frame aja karena bakal bisa dilanjut dengan menggunakan frame yang sama. Nah, tapi misalkan ada kesamaan makro blok tapi di dua posisi yang berbeda. Daripada menyimpan ulang seluruh blok, nah encoder tuh bakalan hanya menyimpan vektor gerak, jadi motion vector, yang isinya instruksi singkat yang mendeskripsikan pergerakan blok tersebut. Misalkan di matriks 2 dimensi ya, ada makro blok A di kolom 2 dan 2. Kemudian di frame selanjutnya ada makro blok 2 lagi, maksudnya makro blok yang sama namun di posisi yang berbeda. Misalkan di 5, 2. Maka instruksi atau motion vector ini isinya adalah sebuah instruksi untuk bilangin nih ke encodernya. Kalau misalkan nanti di makro blok 2 ini bakalan berpindah tiga, tiga kolom ke kanan. Nah, jadi gitu aja. Jadi nggak ngesimpan uh, semua file makro block ataupun pixel ataupun frame, tapi cuma nyimpen instruksi ini aja. Nah, kemudian selain nge-encoding, ada juga proses transformasi. Jadi transformasi ini yang seperti yang kita lakukan tadi ke proses DCT, seperti yang digambar tadi. Jadi ya data bakal diubah ke domain frekuensi. Ya ini sama seperti transformasi pada kompresi gambar. Kemudian yang sama juga dengan pada gambar yaitu kuantisasi. Jadi kita bakalan membuang detail frekuensi tinggi yang kurang penting. Seperti tadi pembagian dengan menggunakan tabel luminance. Jadi bakalan ada sedikit detail yang jadi frekuensi yang outsider lah. Kayak kurang bisa
tidak penting, bisa dibilang tidak penting dan tidak berpengaruh besar itu bakal dibuang. Dan nanti bakal dikembalikan lagi, dikuantisasi lagi, dan ditransformasi lagi, dibalikin lagi. Nah, kemudian ini ada langkah terakhir yaitu entropy coding. Ini kayak semacam kompresi lebih lanjut untuk merepresentasikan hasil encoding dengan jumlah bit yang lebih efisien. Tapi bedanya yang ini tidak ada proses kuantisasi dan transformasi sehingga lossless ya kalau ini. Oke, kemudian open video loop dan juga closed loop. Nah, open loop ini jadi proses prediksi yang dilakukan dengan membandingkan frame saat ini dengan frame asli yang sebelum terkompresi dari waktu sebelumnya. Jadi, bayangin nih kalau misalnya ada rentetan video, rentetan gambar, jadi encoder bakal menggunakan frame asli, tapi decodernya menggunakan referensi frame yang telah dikompresi. Jadi, ini encoder dan decoder ini pakai frame yang asli, ini frame yang palsu. Nah, sedangkan di selanjutnya lagi, encoder bakal pakai referensi frame yang asli, tapi decodernya tetap pakai frame yang telah dikompresi. Jadi, didekompresi. Jadi, keduanya menggunakan frame yang berbeda. Nah, permasalahan di sini nanti bakal munculin banyak sekali ruang error. Ruangan di mana kedua gambar setiap sequence proses encoding nanti bakal menghasilkan kualitas gambar yang berbeda. Nah, bedanya sama closed loop encoding. Jadi, kalau closed loop encoding ini proses prediksi yang digunakan dengan membandingkan frame saat ini dengan frame sebelumnya yang telah dikompresi. Jadi, kalau misalkan tadi encoder dan decoder yang awalnya menggunakan frame asli, yang ini menggunakan file yang udah dikompresi, yang ini menggunakan encoder, encoder bakal melakukan bakal melakukan kompresi, kemudian si decoder ini bakal ngecek hasil yang udah didekompresi ini, dan kemudian dilakukan lagi encoder bakal ngecek frame yang udah dilakuin sebelumnya. Jadi udah didekompresi nih, nah si frame selanjutnya bakal ngelihat frame sebelumnya untuk melakukan hasil kompresi lagi. Begitu seterusnya, jadi bakal berlanjut dan nilainya lebih konstan gitu. Hasil kompresi dekompresinya. Kemudian yang keempat adalah redundancy temporal ya. Jadi redundancy temporal ini sama aja kayak interframe prediction. Jadi menggunakan konsep iframe, pframe, dan bframe lagi untuk melakukan prediksi. Kayak tadi sebagai contoh tadi kasusnya ada saat latar belakang video tapi objek aslinya tetap bergerak, tapi latar belakangnya videonya tetap gitu. Jadi kan yang bergerak cuma misalnya ada makro blok 1, makro blok 2. Nah, makro blok 1 dan makro blok 2 ini melambangkan makro blok 1 adalah background, tapi makro blok 2 ini melambangkan objek asli. Nah, objek asli ini kan bergerak kalau misalkan di dalam video. Nah, si encoder ini bakal mencari blok pixel yang paling mirip pada frame referensi. Jadi kalau misalkan ada satu frame lagi yang objek tidak bergerak ini kan tetap sama. Nah, itu cuma disimpan satu aja. Sedangkan kalau yang objek yang bergerak tadi dia bakal cari dulu di frame setelahnya itu si makro block 2 ini bakalan ada di mana. Nah, itu bakal disimpan seperti yang tadi saya bilang di dalam motion vector ini. Jadi yang disimpan adalah data buat instruksi aja, instruksi buat mendeskripsikan pergerakan tersebut. Oke, selanjutnya adalah struktur GOP. Nah, ini ada intracoded, predicted, dan bidirectional predicted. iframe ini ya sebagai frame utama dari GOP. Kemudian pframe ini yang buat ngeprediksi dari frame sebelumnya. Jadi kita harus pframe ini bakal ngelihat frame sebelumnya buat nentuin ini prediksinya gimana. Kalau bframe itu sebelum dan setelah. Biasanya kalau misalkan di video yang tadi, yang misal di kasus ada latar belakang video sama, namun objek asli bergerak. Nah, ini kan butuh sebelum, sesudah, sebelum, dan sesudahnya kan. Nah, itu menggunakan bframe. Nah, kemudian perbandingan GOP 20 dan GOP 50, sebenarnya GOP angka itu angkanya itu cuma menunjukkan bahwa iframe itu muncul setiap 20 frame. Jadi ya apa drawbacks dari GOP yang tinggi ataupun rendah? Kalau misalkan GOP lebih rendah, berarti kan iframe-nya bakal muncul. Iframe itu semacam frame yang asli, yang tanpa dikompresi. Nih, frame tanpa dikompresi. Jadi bakal ada frame yang tidak dikompresi yang lebih banyak. Jadi ya pasti gambarnya hasil prediksinya juga pasti lebih akurat kan ya. Dan secara kualitas pasti jauh lebih bagus. Namun secara ukuran file karena kita tujuan kompresi ya, berarti harusnya semakin kompres atau semakin kecil lebih bagus. Nah, semakin kecil itu menggunakan GOP yang lebih besar. Oke, kemudian soal nomor 3 yaitu melakukan kompresi audio. Jadi pertama kita mengambil satu audio ya, saya sudah
mengambil satu audio di nomor 3 ya di sini. Nih, Wasismo WAV, mungkin kita saja. Perkenalkan, nama saya Michael Dimas Saranon, 182230276. Jadi audio kali ini akan saya gunakan untuk mengerjakan wasismul nomor 3, yaitu untuk kompresi audio. Oke, tadi audionya. Kemudian kita akan melakukan kompresi file menggunakan menjadi MP3. Jadi saya menggunakan FFmpeg di Python. Ini ada kode Pythonnya. Jadi bisa dilihat ini nama file asli yang saya ambil. Kemudian nanti bakalan menunjukkan file baru yaitu Wasismo Compressed MP3. Jadi, nah di sini saya menggunakan parameter bitrate sebesar 128.000 bit per second. Nah, pemilihan bitrate 128.000 ini uh, bakal mengukur seberapa banyak data yang bisa masuk ke dalam file hasil kompresi. Jadi, hal ini bakal berpengaruh ke hasil kompresi dan juga rasio kompresi. Jadi, kalau semisal tadi bitrate-nya bakal lebih tinggi, atau 100 atau 256.000, dia bakal menghasilkan file kompresi yang lebih besar juga, tetap lebih besar. Maksudnya, yang dikompresi itu sedikit. Sedangkan kalau misalkan 128.000, ya bakal kompresinya lebih kecil. Dan kalau misal sebagai perbandingan aja, kalau 64.000, itu dia bakal menghasilkan ukuran file sekitar 0,09. Jadi sekitar 24:1. Jadi dikali 2 ya. Ini rasio kompresinya bakal lebih kecil 2 kali lipat juga. Oke, sekilas tentang bitrate. Kemudian ya ini merupakan proses di mana saya akan membandingkan ukuran file. Jadi pertama kita kan udah ngebikin file file buat melakukan kompresi video. Nah, di sini bisa dilihat pada outputnya bakalan bentuk file kompresi path dan audio bitrate. Nah, di sini. Oke, bisa dilihat kompresi file berhasil. Kemudian hmm, saya bakal melakukan perbandingan ukuran file. Tadi udah saya uh, spoiler sebentar. Jadi ukuran file aslinya 102,23 MB tapi setelah dikompresi jadi 0,19 MB. Nah, rasio kompresinya itu sekitar 12:1. Nah, hasil ini bakal menunjukin bahwa kompresi ke format MP3 itu berhasil mengurangi ukuran video dengan cukup besar hingga hampir 12 kali lebih kecil. Nah, kenapa? Umumnya itu file WAV itu berisi audio yang tidak terkompresi sama sekali atau terkompresi secara lossless. Sedangkan MP3 itu formatnya lossy dan membuang sebagian data audio berdasarkan prinsip psikoakustik. Nah, ini saya juga dapat dari game ini juga, yaitu prinsip dari MP3 ini bakal menghapus suara-suara yang frekuensinya berada di luar jangkauan pendengaran manusia. Jadi, misalkan di atas 16.000 Hz itu bakal dihapus, kayak sekitar angka 20.000 atau 22.000 itu bakal dihapus. Dan menghapus juga suara yang frekuensi yang tertutupi oleh suara lain yang lebih keras pada frekuensi yang berdekatan. Oke, selanjutnya hanya untuk memplot waveform dan juga visualisasi dari frekuensinya. Oke, ini bisa dilihat perbandingan bentuk gelombang. Sebenarnya kalau secara secara gambar dua dimensi seperti ini yang tidak bisa di zoom, ini bisa dilihat hampir sama persis ya. Kayak detail secara kasat matanya bakalan terlihat mirip banget. Tapi uh, sebenarnya kalau udah dilakukan kompresi itu bakalan ada perbedaan. Nah, perbedaan ini di mana itu cuma seperti detail-detail halus pada gelombang suara yang dikompresi dan tidak dikompresi. Jadi ketika misal di titik sini nih harusnya bentuk formatnya itu seperti ini, kayak landai gini. Hasil hasil dikompresinya. Padahal kalau sebelum dikompresi itu kayak ada outsider satu gitu. Jadi ada naikan, tapi karena dilakukan kompresi, jadi dia bakalan terlihat landai. Tapi secara kasat mata kan nggak bisa kelihatan ya, kayak karena cuma ada nilai satu aja. Jadi tiap 0,0001 detik mungkin yang bisa kelihatan. Nah, jadi detail-detail ini hanya bisa dilihat ketika di zoom ataupun untuk melihat strukturnya secara lebih lengkap. Oke, selanjutnya adalah perbandingan spektrum frekuensi. Nah, sebenarnya kayak gini bisa dilihat jelas banget ya kalau di sini ya, spektrum frekuensinya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan WAV itu nggak ada filter sama sekali. Jadi, kalau misalkan uh, frekuensi yang didapat bisa nyampe 20.000 ya dia bakalan ngambil frekuensi 20.000. Tapi bedanya dengan MP3 itu kalau misalkan
menggunakan bitrate 128.000, dia bakalan motong di frekuensi 16.000. Bisa dilihat ya. Di sini uh, frekuensi di atas 16.000 sudah tidak ada sama sekali, padahal di sini bisa nyampe di bahkan di atas 20.000. Nah, di sini maksimal di 16.000. Nah, uh, MP3 compression ini menunjukkan bahwa garis potongnya bakal ada di batas 16.000. Oke, jadi berdasarkan model yang tadi saya bilang, model psikoakustik ini dia bakal menghapus suara-suara yang frekuensinya berada di luar jangkauan pendengaran manusia, atau dalam kasus ini adalah 16.000. Jadi dengan memperlakukan prinsip tersebut, si encoder MP3 ini dapat menghemat ruang file secara signifikan. Oke, terakhir ini watermarking. Jadi, simulasikan, demonstrasikan, dan jelaskan dengan menggunakan Python. Oke, jadi teknik watermarking ini uh, harus menggunakan spectrum yang menggunakan seed, bulan, dan tanggal kelahiran saya. Nah, ini bisa dilihat di nomor 4. Ini nanti ada filenya untuk oke, nanti aja. Oke, bisa dilihat di sini ya. Sheetnya udah saya gunakan, yaitu 802 karena 2 Agustus. Kalau misalkan 0802 error, jadi menggunakan 802. Kemudian disuruh menggunakan dua bobot yang berbeda. Di sini ada bobot yang lebih tinggi, yaitu bobot yang lebih terdengar lebih kuat, ataupun bobot yang rendah, 0,005. Oke, bisa dilihat tampilan grafik atau bukit sayaran aja. Oke, ini hasilnya bakal sama seperti yang di sini. Jadi, sinyal asli itu mulus ya, 440 Hz. Sinyal bakal mulus dengan amplitudo di 440 Hz di sini. Oke. Namun ketika ada watermark yang bobotnya rendah, dia bakal ada sedikit fluktuatif di sini karena terganggu suara dari watermark. Nah, jadi beda dengan bobot yang tinggi, bisa dilihat bahwa semakin tinggi watermark bobotnya, maka hasil dari gelombang sinyal yang dibunyikan, yang ditunjukkan juga semakin berantakan. Oke, jadi hal ini disebabkan oleh energi dari sinyal watermark yang sangat kecil dan hampir tidak mengubah sinyal asli. Jadi kalau di sini ya, kalau yang kedua, bobot rendah. Tapi kalau yang bobot tinggi, itu sinyal watermarknya cukup kuat untuk mengubah dari sinyal asli. Nah, ini perbandingan spektrum frekuensi. Jadi perbedaannya antar sinyal, yaitu sinyal asli, sinyal dengan watermark bobot rendah, dan sinyal watermark dengan bobot tinggi, yaitu ada di batas bawahnya di sini. Itu noise, bisa dinamakan noise floor. Jadi ini saya close saja untuk melanjutkan. Oke. Oke, bisa dilihat di sini ya, untuk spektrum sinyal asli karena tidak ada noise sama sekali. Suara background lah kalau saya ngertinya, suara backgroundnya itu hanya di kisaran 10 pangkat minus 16 desibel. Bukan desibel ya, ya frekuensinya adalah 10 pangkat minus 16. Sedangkan kalau semisal kita menggunakan watermark dengan bobot rendah, bisa dilihat ya, nilai noise-nya itu langsung naik. Kenapa? Karena ya bakal ada watermark yang suara watermark yang bakal terus terdengar gitu. Jadi dirata-ratain munculnya ada sekitar 10 pangkat minus 4, tapi masih di bawah. Nah, beda dengan yang bobot tinggi, ini sudah noise sound-nya udah melebihi 10 pangkat minus 4, jadi tetap lebih tinggi ya dibandingkan yang watermark bobot rendah. Oke, nah bisa dilihat bahwa nilai deteksi pada sinyal asli itu 0,0008, tapi kalau misalkan nilai deteksi pada sinyal yang udah ada watermark itu bakal meningkat. Nah, apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah ketika melakukan uh, watermarking, jadi watermark yang lebih rendah itu bakal memberikan imperceptibility tinggi, yaitu kualitas audio masih terjaga dan juga gelombang terlihat bersih. Namun dengan robustness yang rendah, jadi masih rawan dilakukan serangan seperti kompresi. Tapi kalau bobot tinggi, robustness-nya udah tinggi nih, udah nggak mungkin dikompresi lagi dan tidak mungkin suara watermark itu gampang dihilangkan. Tapi imperceptibility-nya rendah, jadi kualitas yang dihasilkan justru menurun drastis. Oke. Untuk mendengarkan suaranya boleh saya close lagi sekali. Oke, berikut suara tanpa watermark ya. Ini dengan watermark bobot rendah.
Ini bobot tinggi ya. Jadi kedengaran suara watermarknya itu berdesis lebih tinggi jika di bobot yang lebih rendah, lebih yang lebih tinggi. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.